Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pemeliharaan, ada penyertaan, ada perlindungan. Kita mau angkat suara kita mau angkat hati kita mau katakan begitu dalamnya kasih setiamu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur
Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat kami Tuhan. Oh Yesus, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, haleluya. Kau Tuhan yang selalu menepati janji, Kau Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan kidung pujian, kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan, karena kami bersuka. Di dalam Tuhan ada pemenuhan kuasa dan sukacita. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang selalu baru, yang membuat kami bangkit dari kegagalan, yang membuat kami bangkit dari keterpurukan, dan yang membuat kami selalu bersukacita karena Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami yang boleh hadir di ruang ibadah ataupun kami yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ibadah. Kuasa-Mu mengalir atas setiap kami untuk kami boleh beroleh berkat dari ibadah pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian, hati kami bersuka di dalam Tuhan, karena kemenangan-kemenangan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur dan kami siap untuk bersukacita dan membuka ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan salam untuk kanan kiri kita. Kita katakan selamat beribadah dengan sukacita. Selamat beribadah dengan sukacita. Kita angkat pujian, kusorakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa,
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu, surga bumi nyatakan. Oh, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, haleluya. Namamu berkuasa. Oh, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kasih Tuhan, boleh kembali duduk. Kita bersukacita. Dia Tuhan yang membawa sukacita dalam hidup kita. Hatiku percaya. Dia Tuhan, gunung batu dan keselamatan kita. Dia membawa kemenangan dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian sekali lagi. Dialah kekuatan dan gunung batu kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman yang keluar dari mulut hambanya berasal dari Kristus, yang melegakan, yang memenangkan setiap diri kita, membawa sebuah perubahan dan transformasi dalam kehidupan kita. Sungguh mulia salib-Mu. Besar kasih-Mu, selamatkan hidupku. Salib berat pun tak membuatku berpaling, untuk membelaku, untuk membelaku. Hidupku hanya bagi-Mu, mengagungkan nama-Mu. Dunia tak dapat membuatku berpaling dari kasih-Mu, dari cinta-Mu. Pengorbanan-Mu menyadarkanku betapa berharganya hidupku di pandangan mata-Mu. Kau yang memilih hidupku. Pengorbanan
Betapa besar kasih-Mu, Kau selamatkan hidupku. Salib berat pun tak membuatmu berpaling untuk membelaku, hidupku hanya bagi-Mu, mengagungkan nama-Mu. Dunia tak dapat membuatku berpaling dari kasih-Mu, dari cinta-Mu. Pengorbanan-Mu menyadarkanku betapa berharganya hidupku. Di pandangan mata-Mu, Kau yang memilih hidupku. Pengorbanan-Mu menyelamatkanku, membawa kemenangan bagiku. Sempurnalah kasih-Mu, sungguh mulia salib-Mu. Hidupku dulu telah berlalu, Kau gantikan dengan masa depan yang baru. Ku kan berlari, takkan berhenti, bersama-Mu Tuhan raih kemenangan. Oh, pengorbanan-Mu menyadarkanku betapa berharganya hidupku. Di pandangan mata-Mu, Kau yang memilih hidupku. Pengorbanan-Mu, mari saya serahkan pada Bapak kembali yang akan memberitakan firman Tuhan. Menyelamatkanku, membawa kemenangan bagiku. Sempurnalah kasih-Mu, sungguh mulia salib-Mu. Pengorbanan-Mu menyadarkanku betapa berharganya hidupku. Di pandangan mata-Mu, Kau yang memilih hidupku. Pengorbanan-Mu menyelamatkanku, membawa kemenangan bagiku. Sempurnalah kasih-Mu, sungguh mulia salib-Mu. Sungguh mulia salib-Mu, sungguh mulia salib-Mu. Terima kasih Tuhan, pujian yang kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Pengorbanan-Mu menyadarkan kami betapa Tuhan berharganya hidup kami. Karena itu Tuhan, kami sangat berhutang kepada pengorbanan Tuhan. Pagi ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan kembali kami memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan lewat perjamuan kudus. Engkau menyadarkan hidup kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Sampaikan isi hati Tuhan pagi ini. Kami siap mendengar, dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kemampuan untuk kami melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, senang sekali pagi ini kembali saya khususnya boleh beribadah bersama Bapak Ibu sekalian dengan memasuki tema triwulan ya, yang kedua ya, di mana kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah tema yaitu Strong in God atau kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini banyak tekanan yang menekan hidup kita, yang membuat banyak jemaat Tuhan menjadi akhirnya apatis ya. Masih beribadah tetapi kuasa ibadah sudah tidak nampak lagi dalam kehidupan mereka. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah menjadi lemah ya. Ingat, menjadi kuat itu bukan berarti tidak pernah menjadi lemah. Namun dalam keadaan apapun kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Ini bedanya ya. Tidak mudah goyah. Kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Yesus, sebab Tuhan adalah sumber hidup kita. Tuhan adalah sumber hidup kita. Kita katakan dalam hati kita, Tuhan Engkaulah sumber kehidupanku. Bukan dunia ini. Karena kita telah dibeli. Dan kita telah lunas dibayar dengan pengorbanan Tuhan. Pujian terakhir tadi mengingatkan kita betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Nah, pagi ini bacaan kita terambil dari Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 13. Tapi khususnya saya akan bacakan nas kita pada Efesus 6 ayat yang ke-10. Dalam Efesus 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ada dua hal yang Tuhan kehendaki lewat nas kita pagi ini 3 bulan ke depan. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat karena kita kaya, bukan kuat karena kita pandai, bukan kuat karena kita punya segalanya. Tetapi kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua yang Tuhan kehendaki di dalam kekuatan kuasa-Nya, bukan yang lain. Efesus 6 ayat yang ke-10. Tema kita 3 bulan mendatang adalah Strong in God. Atau kuat di dalam Tuhan. Atau ada orang yang berkata, be strong in the Lord, ya, menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi mengenai tema ini tidak usah diperdebatkan. Lupa apa anda be strong in the Lord? Kok strong in God? Ya. Saya memang tidak fasih berbahasa Inggris, tetapi yang saya terima sampel aja, ya, strong in God, kuat di dalam Tuhan. Sekalipun ada orang yang berkata, be strong in the Lord, ya, menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi itu tidak perlu diperdebatkan. Di dalam kehidupan ini, kita ibarat kapal yang sedang berlayar di tengah luasnya samudera yang tidak pasti. Hidup ini tidak ada kepastian. Tetapi hanya di dalam Tuhan ada kepastian keselamatan di dalam Dia. Ada hari-hari di mana kita berada di air yang tenang. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Ya, kita lagi berada di air yang tenang. Tetapi ada hari-hari saat kita harus menghadapi ombak dan badai kehidupan
yang dahsyat. Setiap orang, termasuk saya, ya, termasuk saya sendiri, di mana kita tidak lagi mampu menghadapi dan nyaris kapal kehidupan kita itu tenggelam. Tapi saya tidak ingin tenggelam karena kita punya Tuhan. Kekuatan kita di dalam Tuhan. Nah, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka harus mengerti firman Tuhan. Ini adalah kekuatan kita, mengerti firman Tuhan, bukan hanya tahu knowledge kita, tetapi mengerti, memahami. Ketika Tuhan tidak bisa dimengerti, kok gini Tuhan, tetapi kita tetap teguh berjalan di dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya. Kita yakin bahwa kita akan berkemenangan di dalam Tuhan, ya. Mengerti firman Tuhan, karena ketidaktahuan membuat mereka, jemaat di Efesus itu, kehilangan berkat yang seharusnya mereka terima, ya. Nah, yang menyebabkan ketidaktahuan itu juga menyebabkan mereka hidup di bawah kekuatan mereka, ya, kekuatannya sendiri, ya. Dan inilah yang harus kita mengerti, bahwa kita kuat di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus, jika kita sungguh-sungguh mengenal Yesus dan mengerti firman-Nya. Berulang kali sudah saya saksikan, bukan saya tidak pernah menghadapi masalah, tetapi yang jelas masalah itu bukan masalah sehingga kita mengatakan itu masalah, ya. Tetapi saya kuat hanya di dalam Tuhan. Dalam pasal pembukaan, kalau kita mempelajari kitab Efesus ini, surat-surat Efesus, ya, Paulus memberi gambaran yang indah tentang posisi kita di dalam Tuhan. Efesus 2 jelas diceritakan di sana keselamatan kita karena kasih karunia Tuhan, ya. Dan itu adalah sesuatu anugerah yang terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Serta kasih karunia Allah yang telah dicurahkan kepada semua orang yang ada di dalam Kristus, bukan di luar Tuhan, ya. Kita bicara mengenai orang-orang yang ada di dalam Kristus. Namun di akhir suratnya dia menulis apa? Efesus 6 tadi, akhirnya. Kalau dikatakan akhirnya dari cerita surat yang sebelumnya, ya, suka dan duka dan masalah pencobaan, akhirnya, ya, ayat ini jelas, ya, kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ngerti bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang berkuasa. Nah, pertanyaannya pagi ini saya akan cepat karena ini cukup panjang, ya. Ya. Karena awal dari tema kita harus ngerti benar bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan. Coba tolong Pak Harto baca Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Jadi suka atau tidak suka, tanpa kita sadari, kita ini telah masuk dalam peperangan rohani. Siapakah orang yang akan masuk dalam peperangan rohani? Yaitu jelas bukan Pak Hosea, kita semua. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus,
Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Ya, kalau begitu aku tidak mau jadi orang Kristen. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Begitu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pada saat itu telah memasuki peperangan rohani. Genderang perang rohani telah dimulai. Begitu kamu percaya Yesus, percaya. Mau dibaptis, mau. Itu peperangan rohani mulai berjalan. Jadi orang Kristen itu tidak gampang loh. Ya. Tidak cuma ibadah tiap minggu, kasih puji-pujian, kasih kolekte, pulang selesai. Tapi sepanjang hidupmu itu kita menghadapi peperangan-peperangan rohani. Karena itu tema kita 3 bulan ke depan ini adalah menjadi kuat di dalam Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau dikatakan tipu muslihat iblis itu yang kita hadapi bukan bukan selalu menghadapi masalah berat ya, tetapi bisa juga tipu muslihat iblis itu satu tawaran yang menggiurkan kita. Nah, kalau kita sampai istilah bahasa gampangnya itu kejegur di situ ya bubar. Karena itu kita perlu perlengkapan senjata Allah ya. Karena penghulu-penghulu dunia ini yang gelap melawan roh-roh jahat di udara ya. Nah, ada 5 poin perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan. Ini penting ya. Kalau mau dicatat boleh. Ada 5 ya poin perlengkapan senjata rohani. Yang pertama, sikap kita. Tolong Pak Arta baca ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ya, berdiri tegap, jangan ngelemprek. Di sini ada orang-orang yang menjadi alat negara ya, militer ada, polisi ada, TNI Polri ada di gereja kita. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kita ini harus berdiri tegap. Napa Pak kok mesti harus berdiri tegap? Biasa wela santai-santai lah. Tidak bisa. Namanya orang perang itu selalu siap. Tidak bisa kita santai-santai, tidak bisa. Nah, sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita baca Mika 6 ayat 8. Tolong Pak Harto baca. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Ya. Jadi kalau kita berdiri tegap, sikap kita itu penting ya. Kita akan tahu bahwa yang dikehendaki Tuhan itu apa? Bukan harta kita, bukan. Tuhan itu sugih kok. Tidak butuh hartamu. Yang Tuhan kehendaki itu apa? Taat. Ya, hai manusia, telah diberitahukan, kita sudah diberitahu pagi ini apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan. Dituntut loh, bukan nggak iso.
Biasanya kita kan jawabannya nak iso. Tapi ini harus dituntut Tuhan. Pertama apa? Berlaku adil. Jangan menang-menangan. Berlaku adil. Tuhan itu suka yang adil. Jangan menang-menangan. Sekalipun kita punya kekuasaan, ya, berlaku adil. Mencintai kesetiaan. Jangan kalau lagi diberkati kita setia. Tetapi kita menghadapi masalah pencobaan kita tidak setia lagi. Setia terus sampai Tuhan datang. Mencintai, namanya cinta, ya tidak perlu tak jelaskan secara jelas lah. Cinta itu apa? Orang pasti setia kalau cinta. Ya. Tapi bisa jadi orang setia tapi tidak cinta, ya. Nah, karena itu Tuhan jelas bicara pagi ini mencintai kesetiaan. Dan yang terakhir, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itu yang dituntut Tuhan. Ngerti ya? Jadi yang dituntut Tuhan itu bukan harta kita, bukan semangat pelayanan kita, cuma itu aja. Tidak banyak sebenarnya yang dituntut Tuhan itu. Ya. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jangan umuk tau ya, sombong. Tuhan paling benci orang sombong. Yang kedua, langkah kaki kita. Coba tolong Parto baca ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Kakimu berkasutkan kesetiaan untuk mengabarkan Injil damai sejahtera Allah. Jadi melayani Tuhan hanya karena apa? Kasih. Ceritakan kepada teman-teman, aku mau saksi, gimana cerita ya tentang bagaimana Tuhan itu menolong kehidupan kita. Ya. Melakukan amanat agung Tuhan. Tuhan memberikan amanat agung untuk kita. Coba tolong Pak Arto baca Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, makasih. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika Tuhan menghendaki langkah kita berkasutkan kerelaan hati untuk mengabarkan Injil Tuhan, Tuhan itu sudah diberi kuasa. Tuhan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga." Baru Tuhan mengutus. Jadi kita yang diutus ini diberi kuasa, disertai Tuhan untuk menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Bukan temporer. Ketika engkau setia, Tuhan setia. Ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena setia Tuhan tidak berubah. Jadi kita kalau ngerti benar firman Tuhan, itu hidup kita tuh semangat. Bukan semangatnya dipengaruhi oleh keadaan kita. Sebab kita disertai Tuhan loh. Yang menyertai kita itu Tuhan serta sekalian alam.
yang Allah yang kita kenal di dalam Yesus Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi, kurang apa lagi? Nah Pak Usia kalau enggak punya duit bisa hidup, bisa. Tapi kalau aku enggak punya Tuhan, aku enggak bisa hidup. Itu bedanya. Kalau aku enggak punya duit, enggak masalah. Tapi kalau aku enggak punya Yesus, itu masalah. Nah saya pengen yang seperti ini saya bagikan kepada jemaat Tuhan, supaya jangan kekristenan kita ini jatuh bangun. Ya, jatuh bangun. Tetapi konstan tetap maju terus sampai Tuhan datang. Yang ketiga saya akan cepat. Tetap beriman. Coba tolong baca ayat 16 Pak Arto. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iya, iman itu adalah perisai hidup kita. Kita harus, bukan kalau bisa, harus beriman. Dalam peperangan rohani, iman itu mutlak diperlukan, tidak bisa ndak. Sebab kalau tidak kita pasti gagal mengikut Yesus. Nah bayangkan kalau saya menghadapi masalah nyaris buta. Kalau saya nggak beriman terus piye? Sayanya tidak beriman, lah jemaatnya kayak apa? Ya, sampai saya katakan pada Tuhan, Tuhan saya tidak kuat. Kalau begini terus, ini sudah berhenti aja dah pelayananku. Aku tak pulang. Tuhan katakan tidak bisa, kamu masih punya tugas. Tuhan buat mujizat, konsisten Tuhan itu. Tidak cuma ngomong-ngomong doang, bukan cuma janji, tetapi dia melaksanakan janjinya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Kata murni berarti asli, bukan dibuat-buat. Ya. Nah dalam peperangan rohani ini, iman itu mutlak diperlukan. Coba Ibrani 11 ayat 6, Pak Arto baca. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, loh Pak kok ayat itu lagi? Ya itu, tidak ada yang lain. Tanpa iman tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin artinya tidak mungkin ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ikut Tuhan itu saya pikir lebih dari ikut kepercayaan yang lain, maaf nih. Kalau kita sudah berikrar mengikut Yesus, itu luar biasa. Tetapi janji Tuhan apa? Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kamu mengikutnya itu setengah-setengah, jangan harap kamu akan dapatkan hasil dari kekristenan yang sedang engkau ikuti. Sungguh-sungguh. Tidak gampang Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan memberikan upah kepada orang yang mencari Dia. Saya ngomong di mimbar ini bukan sekedar ngomong, tetapi saya sampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan di GP Inyas, ya, pukul 8 kurang 10 hari ini, buktikan bahwa Allah itu ada. Dan janjinya ya dan amin. Allah yang berjanji itu Allah yang setia. Ya dan amin. Nah nanti kalau
sudah terbukti, katakan kepada saya mau mendengar kesaksian Bapak Ibu. Karena saya melihat banyak hal terjadi dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hidupnya diberkati dan berhasil. Saya juga merasakan. Ya. Saya juga merasakan. Jadi ini benar-benar luar biasa. Kalau saya saksikan tidak ada habis-habisnya. Kalau misalnya orang dagang 2022 dan 2023, berkat saya tuh naik loh 2023. Yang tahu itu Pak Pri dan Elsa ya yang mengisi SPT saya. Saya sangat dan teramat sangat yakin orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Buktikan nanti. Kemudian yang keempat, senjata keempat yang Tuhan sudah sediakan. Senjatanya disediakan, tinggal kita mau pakai perlengkapan senjata Allah atau enggak. Yang keempat, memakai pedang roh. Coba tolong Pak Arto baca ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ketopong keselamatan itu kalau prajurit Romawi itu pakai ketopong ya, pakai semacam topi gitu ya, tapi dari baja ya, dan pakai pedang roh, pakai pedang. Kalau prajurit Tuhan pedangnya pedang roh. Ya. Pedang roh itu apa toh Pak? Pedang roh itu ialah firman Tuhan. Tolong Pak Arto baca Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Minggu ketiga nanti saya akan ceritakan tentang kekuatan di dalam firman itu sepenuhnya. Ya, nanti minggu ketiga saya akan ceritakan. Luar biasa. Kan itu suka membaca Alkitab, firman Tuhan, itu berdampak. Pasti hidupmu dirubahkan. Dari yang tidak khawatir, dari yang suka khawatir jadi tidak khawatir. Dari yang tidak diberkati menjadi diberkati. Ya. Cuma biasanya, wah Pak, nggo sengli, nggo kerja waktune kurang. Kuwi kan Pak Gusya sing nganggur maca firman terus. Gunakan waktu kita. Tuhan memberi waktu itu 24 jam loh. Mosok tidak ada kesempatan 1 jam saja. Tidakkah engkau mampu berjaga-jaga 1 jam saja? Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Melek sedelok Yesus pergi berdoa di Getsemani, saya pernah lihat tempatnya. Murid-muridnya ngantuk lagi. Karena lemah. Ya, lemah. Akhirnya Tuhan berkata, sudah jangan tidur lagi, sebentar lagi orang yang menyerahkan aku akan datang. Dan Tuhan diserahkan sebagai korban Tuhan. Yang pagi ini kita peringati kematian dan kebangkitannya. Wah, luar biasa. Cerita Alkitab itu sungguh-sungguh hidup dan luar biasa. Tidak ada buku yang seperti Alkitab. Nanti minggu ketiga saya akan bicara banyak tentang firman. Ya, firman Tuhan itu. Dan yang terakhir, yang kelima, senantiasa berdoa dalam roh. Ayat 18, tolong Pak Arto baca. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya. Berdoa di dalam roh. Bukan berdoa
Selamat pagi Tuhan, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tapi berdoa di dalam roh. Lagi setir mobil berdoa, lagi goreng belana ya, atau bandeng berdoa. Kontak terus dengan Tuhan. Itu artinya kita harus berdoa di dalam roh. Ya. Tidak terbatas pada tempat. Kita harus pergi ke Getsemani atau punya khusus ruangan doa. Jangan riwa-riwi di ruangan itu. Di ruangan itu sakral tempat aku doa. Coba lihat artinya apa berdoa dalam roh. Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 23. Tolong Pak Arto baca. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Nah, Tuhan itu menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya seneng sih kalau punya gereja bagus, ya besar, bagus, jemaatnya banyak. Ya seneng sih. Tapi Tuhan lebih suka apa? Penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saatnya akan tiba sekarang ini. Kita siapkan untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang menjelaskan dengan jelas bagaimana kasih Tuhan yang telah menyediakan perlengkapan senjata di mana kami melawan dalam peperangan-peperangan rohani bersama Tuhan. Engkau Allah bukan hanya yang sekedar menyuruh kami, tetapi Allah yang memperlengkapi kami Tuhan, siapapun kami. Tinggal kami mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Ataukah kami akan berjalan dengan kekuatan kami. Pagi ini kekuatan kami ada di dalam Engkau ya Bapa. Karena itu penuhi kami dengan roh-Mu Bapa. Dan Tuhan lewat perjamuan kudus yang sudah Tuhan sediakan, sucikan, layakkan kami Bapa. Baik pelayan perjamuan kudus, jemaat Tuhan yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, dan siapapun Tuhan yang hadir pagi ini tengah-tengah ibadah, walaupun sebentar petang lewat ibadah online. Tuhan, kami tahu Engkau memberkati. Terima kasih kami sambut Tuhan perjamuan kudus pagi ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian bukan dengan barang fana. Dengan barang fana Kau membayar diriku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas
emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, Bukan dengan barang fana mari kita berdiri. Kau membayar diriku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah
seperti yang kau ingini. Sekali lagi, Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan yang akan ambil bagian perjamuan kudus belum terima roti? Yang di atas semua sudah. Ada yang belum terima anggur? Semua sudah. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita menguji diri kita sendiri. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Siapakah kita ini? Manusia berdosa yang seharusnya dihukum Tuhan dalam penghukuman kekal. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan-Nya lewat pengorbanan Yesus. Sekarang kita mengaku di hadapan Tuhan, percayakah engkau roti yang ada di tanganmu itu adalah tubuh Kristus? Amin. Kita akan makan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Ada persekutuan yang intim lewat darah perjanjian yang dicurahkan karena dosa-dosa kita. Pagi ini percayakah engkau cawan yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus yang tercurah untuk dosa kita? Kita mengaku dan mengakui bahwa darah Kristus tercurah di atas kayu salib, dengan percaya bahwa anggur ini adalah darah yang tercurah. Percayakah engkau? Amin. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kita sambut pengorbanan Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang telah kami lewati. Kami tahu dan percaya pengorbanan Tuhan atas kami tidak sia-sia. Karena seberapa kali kami memperingati kematian dan kebangkitan-Mu, kami tahu Tuhan, kami boleh melihat pengorbanan Tuhan yang sangat berarti bagi hidup kami. Dan kami semakin yakin
bahwa hidup kami telah diselamatkan dalam anugerah kasih setiamu Bapa, lewat kasih karunia. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pagi ini. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Persekutuan yang erat dengan tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin, amin. Saya serahkan kembali pada Pak Didi. Sembari cawan perjamuan dikumpulkan, mari kita menyimak untuk warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 dengan pembicara Bapak Evangelis Andreas Kristandai. Dan berikut ini kami akan sampaikan untuk warta sepekan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sesuai keputusan pemerintah dari SE nomor 1 tahun 2023, maka jemaat tidak lagi diwajibkan untuk memakai masker saat beribadah. Bagi jemaat yang kurang sehat dianjurkan untuk tetap memakai masker. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengatakan pengakuan iman GBI. Tiga, dua, satu. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah Juru Selamat, pengantara kita, dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman, agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Saya serahkan untuk Bapak Gembala untuk menutup dengan doa berkat. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati sepanjang ibadah pagi ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan damai sejahtera, bahkan firman-Mu yang sangat jelas, Engkau yang memperlengkapi kami dengan senjata-senjata dalam peperangan rohani yang kami hadapi. Tuhan berkati setiap kami yang hadir, yang lemah diberi kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan juga membuka jalan bagi mereka yang hari-hari ini dalam kehidupan yang sulit.
kesukaran yang dihadapi, Tuhan turut campur tangan memberikan jalan keluar. Karena selalu ada jalan di dalam Tuhan, Bapak. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu dan terus bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara diberkati Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas seluruh suku-suku di seluruh Nusantara. Kami juga berdoa dan terus bersyafaat untuk Pilpres tahun depan. Kami percaya yang terbaik akan Tuhan munculkan sebagai pemimpin bangsa ini ke depan, Bapa, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu dan nama Tuhan ditinggikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati kami semua yang hadir pagi ini. Berkati juga Tuhan pemirsa yang sebentar petang mengikuti ibadah online. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dijual juta untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai, memberkati kita. Apapun yang kita kerjakan, disertai Tuhan, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji ajaib Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.